Ayo mulai. Ntar dulu. Dah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang melakukan blok situs dengan mikrotik. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Rahma Putri, dengan NPM 20106311700055. Selanjutnya ada rekan saya, Cahyadi Antoni, dengan NPM 20106311700060. Dan yang terakhir ada rekan saya, Irna Purnahasana, dengan NPM 20106311700014. Setiap metode blok situs memiliki fungsi dan konfigurasi masing-masing. Berikut merupakan cara memblokir situs menggunakan mikrotik mulai dari metode filter rule, web proxy, layer 7 protocol, address list, dan konten. Dengan metode-metode tersebut, kita dapat memblokir situs web dengan domain dan IP tertentu sesuai dengan keinginan. Metode yang pertama yaitu filter rule. Fitur filter rules merupakan fitur yang terdapat pada firewall mikrotik, memiliki 3 chain, antara lain input, forward, dan output. Setiap chain memiliki pengaturan traffic yang berbeda, antara lain sebagai berikut. Chain yang pertama yaitu forward. Forward merupakan pengaturan traffic yang melalui router, yang berasal dari komputer menuju internet atau sebaliknya. Forward adalah pengaturan awal dari chain di filter rules. Yang kedua ada chain input. Chain input merupakan pengaturan traffic yang berasal dari komputer yang menuju router atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada chain output. Chain output adalah pengaturan traffic yang berasal dari router menuju ke internet atau sebaliknya. Cara kerja dari metode yang pertama yaitu paket filtering ini melakukan pemeriksaan sederhana paket data di router maupun di switch. Kemudian setelah itu informasi yang didapatkan seperti nomor port, alamat IP tujuan dan asal, juga informasi tingkat permukaan lainnya diperiksa tanpa membuka paket untuk memeriksa isinya. Langkah akhir adalah jika paket informasi tersebut setelah diperiksa tidak lulus inspeksi, maka paketnya akan dibuang. Metode yang kedua yaitu web proxy. Web proxy sendiri merupakan sebuah website yang basisnya proxy server dan memiliki tugas untuk bertindak sebagai perantara untuk melakukan atau menerima request terhadap sebuah konten kepada jaringan internet maupun intranet. Sedangkan untuk proxy server memiliki peran sebagai gateway atau jembatan dari setiap komputer klien yang nantinya membutuhkan respon dari server. Dalam hal ini, mikrotik memiliki fitur-fitur web proxy yang bisa dipergunakan sebagai proxy server, sehingga nantinya mempermudah sebagai jalur perantara antara web server pada internet dengan browser user. Cara kerjanya, dengan web proxy, ketika user mengakses sebuah situs, maka browser akan mengirim HTTP request ke server yang akan diterima oleh proxy terlebih dahulu. Setelah itu, HTTP request baru akan dibuat dan diteruskan ke server. Server kemudian akan membalas dengan HTTP response yang akan kembali diterima proxy dan diteruskan ke browser user awal. Metode yang ketiga yaitu layer 7 protocol.
Layer 7 Protocol adalah metode pencarian pola terhadap paket data yang melewati jalur ICMP, TCP, dan UDP. Firewall Layer 7 merupakan firewall yang sangat bagus dan kompleks dibandingkan firewall-firewall lain dan pada mikrotik. Beberapa service dan protokol yang berada di Layer 7 ini misalnya HTTP, FTP, SNTP, dan lain-lain. Penerapan filtering pada Layer 7 menggunakan firewall filter. Cara kerja Layer 7 adalah manage 10 paket koneksi pertama atau 2 KB koneksi pertama dan mencari pola data yang sesuai dengan yang tersedia. Jika pola ini tidak ditemukan dalam data yang tersedia, matcher tidak memeriksa lebih lanjut dan akan dianggap no connection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irna Purnahasanah. Kepada Irna dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah metode address list. Address list merupakan fitur yang digunakan untuk pemfilteran terhadap grup IP address menjadi satu rule firewall. Pemblokiran menggunakan address list cocok digunakan pada situs yang memiliki IP address lebih dari satu. Cara kerjanya ialah saat dimana kita ingin melakukan filtering terhadap beberapa IP yang tidak berurutan atau acak, apabila kita buat rule satu persatu, tentu akan menjadi hal yang melelahkan. Dan kondisi seperti ini, kita bisa menerapkan grouping IP, membuat address list. Pertama, buat daftar IP di address list, kemudian terapkan di filter rule Anda, lalu selanjutnya opsi untuk menambahkan parameter address list di firewall ada di tab Advanced. Ada dua tipe address list, yaitu SRC address list dan DST address list. SRC address list adalah daftar sumber IP yang melakukan koneksi, sedangkan DST address list adalah IP tujuan yang hendak diakses. Selanjutnya metode konten. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan hanya mengisi nama domain dari web yang ingin diblok. Metode ini cocok diterapkan pada situs-situs besar yang memiliki banyak IP address. Selain itu, metode ini juga bisa dipakai untuk situs yang mengandung kata tertentu untuk diblokir. Nah, cara kerja dari metode konten yaitu merupakan string yang tertampil di halaman website. Dan begitu, website yang memiliki string yang tidak diisikan di konten akan terfilter oleh firewall. Misalkan kita ingin blok situs web Facebook, maka cukup isi parameter konten dengan string Facebook, string, dan action drop. Maka website Facebook baik HTTP maupun HTTPS tidak dapat diakses. Terdapat perbedaan dari metode web proxy dan layer 7 protokol, yaitu untuk menggunakan metode web proxy hanya bisa dilakukan oleh situs atau alamat dengan tipe HTTP, sedangkan layer 7 protokol hanya dapat memblokir situs dengan tipe HTTPS. Kelebihan dan kekurangan memblokir situs di mikrotik yaitu kelebihannya kita bisa memanajemen internet sehat untuk masyarakat dan menjaga generasi muda untuk lebih baik. Terus kekurangannya, jika kita hanya mengandalkan mikrotik, tentunya akan sangat berat jika situs yang diblokir terlalu banyak. Selanjutnya, untuk praktek sendiri akan dijelaskan oleh Cahyadi Antoni. Oke, untuk simulasi akan coba saya ambil alih. Jadi di sini saya sudah menginstal dua ISO atau sistem operasi mikrotik dan Kali Linux sebagai kliennya. Pada sistem operasi mikrotik saya menggunakan pengaturan network. Adapter satunya itu bridge adapter yang berarti dia akan menjadi jembatan ke internet yang dari komputer aslinya gitu. Terus adapter keduanya ada internal network yang mana dia akan menjadi internal network dari VirtualBox-nya itu. Jadi setiap mesin yang diinstal di VirtualBox akan terhubung ke mikrotik ini gitu.
Terus untuk kliennya sendiri saya menggunakan satu adapter, yaitu internal network, untuk menghubungkan klien ini dengan mikrotiknya. Oke, ini sudah saya jalankan. Ini untuk mikrotiknya. Mikrotiknya emang layar hitam aja gitu. Untuk konfigurasinya bisa melalui Winbox. Kita buka dulu Winbox-nya. Winbox. Di network kita cari yang sesuai, MAC address dan IP address-nya sesuai dengan ISO atau mesin mikrotik yang telah kita install. Login, terus login dengan password default. Nah, di sini tinggal eksekusi aja, tinggal konfigurasi. Oh iya, ini dulu setting IP address-nya dulu buat ke kliennya nanti. Ini buat interface 2 yang terhubung dengan klien. Saya pakai IP ini 10.10.1. Ini bebas, tergantung kita maunya apa. Terus setelah setting itu, kita setting DHCP servernya. Ini DHCP server ini fungsinya untuk memberikan IP ke kliennya. Terus ketika klien udah dapat IP dan sudah terhubung dengan mikrotik, kita juga harus menghubungkan klien dengan internetnya. Kita pakai setting DNS-nya. Ini yang ininya di allow, di checklist allow remote request-nya, apply OK, sehingga dia akan mendapatkan DNS dari sesuai dengan mikrotiknya. Terus yang di firewall NAT, yang ini dibuat ditambah baru firewall NAT-nya dengan change srcnet. Terus out interface yang terdapat sinyal internetnya itu interface 1 ether 1. Terus actionnya mesh forward, yang artinya dia akan menghubungkan IP dari ether 1 tersebut diterjemahkan gitu, jadi bisa dapat internet. Nah, ketika udah setting kayak gitu, klien akan mendapatkan internet. Kita coba di kliennya. Yes. Tuh, dia udah dapat internet ya. Lalu misalkan metode yang pertama dalam blok itu ada blok menggunakan IP-nya gitu. Yang pertama dilakukan ketika ingin melakukan blok dengan IP, kita harus tahu dulu IP yang situs yang mau kita blok tuh apa sih IP-nya. Caranya dulu kita bisa ke CMD atau kalau di Linux itu namanya terminal, nx lookup. Di sini misalkan saya mau blok mikrotik.co.id, mikrotik.co.id. Berarti ns lookup mikrotik.co.id. Nah, kita dapat IP-nya, ini tinggal disalin aja, terus dimasukkan ke destination address-nya di sini. Dimasukkan ke sini, chain-nya forward, artinya dia memblok setiap dari mikrotik ke luar gitu, forward ke depan. Terus ini interface-nya tuh interface mana sih yang akan diterapkan firewall rule ini gitu. Terus untuk action-nya sendiri drop, artinya akan menolak semua yang ingin ke IP ini gitu, ke situs yang tadi mikrotik.co.id. Apply OK, kita aktifkan, kemudian kita coba mikrotik.co.id. Nah, ketika sudah berhasil diblokir, dia tidak akan bisa masuk gitu ke situs ini, akan loading lama dan nanti pada akhirnya akan habis gitu masa ininya, loadingnya. Ini loading lama kayak gini terus. Coba misalkan kita buka, kita disable dulu pengaturannya. Tuh, kalau
Kalau nggak ada rule yang tadi kan masih bisa diakses tuh mikrotik.co.id-nya. Kalau nggak ada rule yang ini, kalau pas diaktifkan jadi nggak bisa diakses lagi tadi. Oke, untuk metode yang pertama berhasil ya, blok dengan IP-nya. Kita disable lagi untuk lihat metode yang selanjutnya. Kalau dilihat tuh ada metode layer 7. Metode layer 7 ini hampir sama, tapi yang membedakannya tuh dia harus mengidentifikasi dulu. Di ini kan ada firewall tuh ada layer 7-nya. Kita bikin dulu. Nih, di sininya. Kita masukin alamat situs yang mau kita blok di layer 7-nya. Kayak gini caranya ada ininya. Nanti kalau mau tambahin tinggal tambah lagi aja di sini. Apa aja yang mau diblok gitu. Di sini saya pakainya Microsoft.ed juga untuk percontohan. Nih, setelah membuat layer 7 protokolnya, baru masukin ke firewall rule-nya lagi, ke forward, terus interface mana yang mau diterapkan, terus ke advance. Nih, advance-nya kan ada layer 7 protokol. Ini tinggal masukin aja sesuai dengan nama ininya nih, nama tadi firewall yang di sini yang kita buat. Ini di sini saya buat mikrotik, terus actionnya drop sama kayak tadi. Ya, cuman bedanya di ini tuh ada layer 7 protokolnya gitu. Menggunakan layer 7 protokol. Coba kita aktifin aja. Tadi di firewall rule yang ini kita aktifin. Dan situs akan keblokir lagi. Tuh, sama kayak tadi keblokirnya, jadi lama gitu responnya. Kalau ditungguin nanti not responding. Tapi kalau nungguin lama sih, kita lanjut aja. Kita disable lagi untuk yang selanjutnya. Selanjutnya ada metode address list. Jadi dia tuh mengumpulkan address list. Nih, membuat address list sesuai dengan terus apa aja sih yang mau kita blokir. Address ini dapat dari yang tadi NS lookup. Misalkan di sini saya membuat address list yang pertama tuh untuk memblokir situs Binance di Indonesia. Kita ini dulu, masuk ke ininya lagi, NS lookup binaceindonesia.com. IP-nya IP-nya segitu, terus start tinggal dimasukin aja di mikrotiknya. Jadi nanti dia tidak akan bisa diakses gitu. Terus yang kedua ini saya membuat address list untuk memblokir ini mikrotik.co.id yang tadi IP-nya ini. Jadi kalau pakai address list ini kelebihannya dia bisa nambah lagi. Misalkan mau nambah situs apa gitu, tinggal masukin aja namanya, disamain, terus address listnya sesuai dengan address list yang kita mau gitu, addressnya sesuai dengan situs yang mau kita blokir. Nah, di pengaturan rule-nya tinggal dimasukin aja dua rule. Nah, di address list ini tinggal dimasukin aja di advance. Nih, di sini kan ada destination address list. Ini dimasukin tadi nama address list yang kita buat. Tuh, ini sama yang kayak tadi, hasilnya juga drop. Jadi kelebihannya tuh bisa blokir banyak situs gitu, tinggal tambahin aja kalau ada tambahan mau diblokirnya. Terus membuat virtual rule-nya cuma satu aja gitu. Kan kalau tadi blok IP yang di sini kan yang atas tadi yang pertama harus membuat satu-satu gitu. Karena ini blokirnya satu IP. Kalau di sini kan langsung menggunakan address list yang diblokirnya. Tuh. Jadi bisa langsung kita terapkan. Kita coba lagi yang tadi mikrotik.co.id. Tuh, sama-sama keblokir. Lambat. Kalau kita disable lagi, dia akan jalan lagi. Tuh, akan bisa dibuka.
Jadi berhasil juga untuk metode yang ini. Selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat ada metode konten. Jadi dia tuh memblokirnya. Kalau tadi kan dari tadi kan kita yang blokir tuh IP sama alamat websitenya, DNS-nya gitu, link situsnya. Kalau ini yang diblokir tuh namanya gitu, nama ininya, konten situsnya yang mau kita blokir. Ini sama aja forward, terus ini interface tuh interface mana yang mau kita terapkan, terus kontennya tinggal tambahin aja yang sesuai yang mau kita blokir. Di sini saya menggunakan Facebook, percontohan Facebook untuk diblokir. Ini misalkan belum diaktifin dulu ya, kita buka Facebook tuh bisa ya, coba kita aktifin untuk blokir Facebooknya. Ntar dulu, kayaknya belum ini. Facebook. Tuh jadi lama keblokir. Ini udah saya tekan tuh. Loadingnya tapi lama. Karena udah diblokir. Coba misalkan dinonaktifkan, dia langsung akan masuk ke Facebook. Tuh kan. Oke, berarti untuk metode yang konten juga berhasil ya. Selanjutnya ada metode yang kelima, yang terakhir itu ada web proxy. Untuk web proxy sendiri kita harus ngatur di web proxy-nya, di IP web proxy. Nah, di sini kita enable portnya port 8080. Terus cache administration ini bisa diganti nama dari administratornya. Terus untuk selanjutnya setting aksesnya gitu. Ini untuk setting situs mana yang mau kita blokir, situs mana aja yang kita mau blokir. Di sini saya menggunakan percontohan di prot.co.id. Oh ya, actionnya Denny kalau untuk memblokir itu. Artinya dia akan menolak. Nah, ini udah enable. Setelah di-enablekan ini, kita juga harus buat sebuah rule untuk redirect gitu. Jadi setiap paket yang menuju ke protokol TCP dengan destination port 80, dia akan di-redirect ke port 8080. Port 8080 ini itu tadi port web proxy-nya. Yang ini tuh. Bisa diganti sih, tergantung dari administratornya mau kayak gimana. Tadi sampai sini ya. Ini tuh redirect ke 8080. Jadi setiap pengiriman data atau penerimaan data yang mengarah ke protokol TCP dengan destination portnya 80 itu port HTTP. 8080 itu HTTP. Dia akan di-redirect atau dipindahkan ke port 8080. Nah, di port 8080 ini kan port web proxy-nya dia akan sesuai dengan settingan web proxy-nya. Yang mana tadi mendisablekan atau menolak akses untuk ke mikrotik.co.id. Coba kita coba. Tuh. Kalau tadi kan di firewall NAT itu nggak ada tampilan kayak gininya ya, error forbidden-nya. Tapi kalau di web proxy itu ada.
Jadi kalau dari segi tampilan dan ini blockingnya mending pakai web proxy gitu kalau menurut saya. Tuh ada ininya. Ini nama CC administratornya. Ini ada linknya, bisa ditambahin nanti alamat email kitanya. Jadi setiap mau ngakses bisa ke alamat email kita gitu untuk aksesnya diterima lagi gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari semua metode yang telah kita coba semuanya berhasil, dan menurut saya metode yang paling bagus itu ya tadi metode yang terakhir, web proxy, karena dia memunculkan tampilan seperti ini gitu. Jadi untuk ngebloknya itu jelas jelas bahwa situs itu terblok gitu. Kan kalau tadi yang pakai firewall rule doang, dia nggak ada tulisan kayak gininya gitu. Jadi cuman loading lama aja gitu. Ya, jadi mungkin kesimpulan dari saya itu, dan praktikumnya ini berhasil ya. Dari 5 metode itu selesai semua. Oke, mungkin sekian presentasi dan praktikum dan simulasi dari kelompok kami mengenai memblok situs menggunakan mikrotik dengan 5 metode. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, matiin dulu.